Kampung Warna-Warni Jodipan lahir dari inisiatif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2016 yang mengubah kawasan bantaran Sungai Brantas menjadi destinasi wisata penuh warna. Di balik keindahannya terdapat kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek kesehatan yang menarik untuk dikaji. Melalui video ini, kami akan mengulas kondisi serta upaya kesehatan yang diterapkan di Kampung Warna-Warni Jodipan, mulai dari lingkungan, kebiasaan hidup, hingga upaya menjaga kesehatan di tengah kepadatan pemukiman. Berikutnya, simak wawancara langsung bersama warga Kampung Jodipan mengenai kondisi kesehatan. Kalau untuk lansia ya penimbangan tiap bulan itu ada. Terus selain lansia itu biasanya di sini ada anak kecil. Iya, balita ada. Kebanyakan mungkin ya sering capean itu pasti. Faktor usia itu. Dia faktor usia. Kalau sakit ya enggak apa. Mungkin kalau balita kalau naik turunnya pasti ada. Kalau ke sini nggak ada, cuma kalau petugasnya dari puskesmas benar-benar masih ada. Oh, jadi Ya, misal ada yang ya, sakit, ya. terus itu langsung dibawa ke puskesmas. Nah, biasanya ada konsultan itu pasti ada. Dari RT, dari ke RW, ada tangan nanti tindak lanjuti. Itu biasanya ditindaklanjuti di mana nih Pak lokasi? Kalau itu ya mungkin ke puskesmas dulu, petugas puskesmas yang waktu posyandu bisa dihubungi bisa. Jadi untuk habis dari posyandu ini nanti bisa ke puskesmas, Ya bisa dirujuk. Itu kalau boleh tahu puskesmasnya di mana nih Pak? di Kendal. Kendal Kerep. Untuk jadwalnya tadi Selasa kedua setiap bulan ya? Setiap bulan. Itu kalau boleh tahu dari jam berapa nih Pak? Persiapan jam 9, paling siang jam 1. Itu mulainya. Iya. Ada yang sukarela masukkan dana ke omplong. Dan itu sudah mencukupi buat fasilitas-fasilitas di sini ya? Ya enggak apa, enggak banyak, kadang 20 30. Jadi untuk kegiatan rutinan posyandu ini selama Selasa ini kedua masih nggak ada kendala ya? enggak ada kendala. Fasilitasnya aman, Fasilitas kegiatannya aman, lancar. kegiatan lancar. Biasanya itu kalau bersamaan, Oh, jadi banyak. balita sama itu jadi Satu. satu. Nah itu keluarnya di situ ada yang kekurangan, apalagi apa data-data KIA-nya itu ada yang Sulit. tertelisur, ada yang nanti tiap bulan kan ada laporan, ada ya. Kalau dulu ini laporannya tinggal tulis kasihkan petugasnya, sekarang kan lewat aplikasi Iya, digital. digital. Jadi itu yang bikin susah Ya, pas kegiatannya. kegiatan gitu. Tapi sekarang kalau kegiatannya sekarang bulan-bulan ini masih sudah teratasi, nggak Ya, ada kendala lagi. nggak ada kendala. Rutin mas, ya Setiap hari apa Pak? setiap Selasa minggu pertama, 1 bulan sekali. Langsung ngecek ke puskesmas. Itu ada rujukan atau Ada
dapur sendiri-sendiri. Tapi kalau kita warga nggak mampu ya kita serahkan ke posyandu. Yang nanti menuju ke puskesmas. Berarti warga Suwangantu Warga yang tidak mampu yang belum. Kalau yang mampu ya yang paling nanti sendiri. Ya namanya bukan ahli ya, biasa gitu ya. Pokoknya kalau dari posyandu nggak bisa ngatasi langsung Berarti ada langsung. Kalau untuk kesehatannya itu setiap Selasa ketiga, Selasa kedua itu kayaknya itu ada posyandu balita sama posyandu lansia. Kalau ya ada cek kolesterol, gula darah, juga asam urat. Kadang juga berbayar, kadang kalau ada itu dibayar, nggak bayar gitu mas. Ya nggak berarti cuma bayar 5.000 kan. Kalau di rumah sakit Asawit kan 50, di sana cuma 20, 22. Kalau kendala nggak ada sih mas, rutin itu sudah apa kegiatan rutin tiap bulan, dan kita juga didampingi dari puskesmas Kendal. Biasanya ada dari mahasiswa iya, kadang kita ada dari partai, tapi kalau partai jarang sih. Kalau yang banyak itu ya dari mahasiswa UB, terus UMM. Ya cek kesehatan ya, kita periksa itu mas, keluarnya apa. Layanan kesehatan maksudnya? yang misalnya di posyandu itu yang Ya ada di sini ada kadernya mas, ada kadernya sendiri. Kebetulan kalau itu ibu RT itu ikut kader. Kalau saya enggak, cuma kan kalau perangkat RT itu kan sudah masuk RW itu mas ya, cuman diberitahu, oh ini nanti akan diberitahu, ini cuma pemberitahuan aja, nanti dia disampaikan ke mas, oleh dulu juga di rutin dan memang lancar. alhamdulillahnya lancar, karena mereka juga kayak sekarang itu kan mereka juga perlu dong mas, kita kayak ibu tugas, pasangan usia subur, dan kayak mbak-mbaknya gini sekarang juga ada kegiatannya juga di posyandu. Selain menggali pendapat dari beberapa warga melalui wawancara, kami juga mengajak masyarakat Kampung Jodipan untuk hidup lebih sehat melalui media poster yang ditempel di beberapa rumah.
Poster ini mengajak untuk hidup sehat dengan cara yang sederhana tapi berdampak besar. Apa aja sih isi posternya? Yang pertama dengan konsep isi piringku, yaitu panduan makan dengan makan sehat dan gizi seimbang. Dengan isinya yang setengah bagian terisi oleh sayur dan buah, dan setengah bagian lainnya terisi oleh makanan pokok sebagai sumber energi dan lauk pauk sebagai protein. Dengan pembagian ini, tubuh dapat memperoleh nutrisi yang cukup dan gizi seimbang. Selain menjaga pola makan, poster ini juga menekankan pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas dapat mencegah kuman masuk ke dalam tubuh dan mengurangi risiko penyakit. Yang berikutnya, pada poster ini terdapat ajakan sayangi paru-parumu untuk masa depan, yang bermakna berhentilah merokok demi menjaga kesehatan paru-paru serta melindungi diri sendiri dan orang sekitar kita. Yang berikutnya juga ada ajakan untuk jagalah kebersihan sebagai gaya hidup, bukan beban. Buanglah sampah pada tempatnya, karena lingkungan yang bersih dapat membuat suasana menjadi sehat dan nyaman. Yang selanjutnya, di dalam poster ini terdapat pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan secara rutin bertujuan untuk mengetahui kondisi tubuh kita, sehingga masalah-masalah kesehatan dapat segera ditangani. Selain itu, ada anemia. Anemia adalah kondisi tubuh di mana kekurangan sel darah merah. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi tablet penambah darah secara rutin. Dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kami akan mengulas analisis dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Jadi di sini saya akan menjabarkan tentang analisis yang kami dapatkan oleh observasi yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama tentang lingkungan. Di sana kami mendapatkan untuk lingkungan sendiri, rumahnya itu berdekatan sekali dan kualitas udaranya itu sangat buruk serta lembab, yang dimana hal tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya terjangkit ataupun mudah terkena ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut, dan juga DBD dikarenakan banyak juga sampah yang berserakan. Serta untuk pencahayaan sendiri di sana itu kurang dikarenakan banyak lorong yang nggak ada ventilasi ataupun cahaya yang dapat masuk. Serta untuk kesehatan sendiri mereka itu terdapat posyandu. Nah, posyandu sendiri ini sebenarnya sudah oke sekali, dikarenakan sudah memiliki program dan tentunya itu dijalankan sebulan sekali, yaitu di minggu kedua hari Selasa. Namun posyandu tersebut bekerja sama dengan puskesmas Kendal Kerap, yang dimana setiap sebulan sekali mereka melakukan pengecekan misalnya terhadap balita, yaitu seperti pengukuran berat badan, terus tinggi badan, dan juga pengukuran atau pengecekan terhadap nutrisi dan gizi, supaya mereka tidak mengalami stunting dan juga tidak mudah terkena seperti pilek, batuk, dan juga murus. Serta untuk lansia sendiri diadakan pengecekan seperti gula darah, tensi, dan juga pengecekan lainnya. Itu dilakukan supaya warga-warga yang berada di perkampungan itu dapat sehat dan dapat berbahagia. Setelah kita berkeliling dan melihat keadaan layanan kesehatan yang ada di Kampung Warna-Warni, kelompok kami mempunyai beberapa saran, dan kami harap ini bisa menjadikan sebuah pelajaran dan motivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan kesehatan yang ada di Kampung Warna-Warni. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi untuk para remaja dan anak muda, dikarenakan fokus dari posyandu yang saat ini itu hanya untuk balita dan lansia, sedangkan kami belum melihat atau belum menemukan program atau layanan yang berhubungan dengan remaja atau anak muda. Jadi diharapkan dengan sosialisasi ini, anak muda dan remaja bisa meningkatkan kepekaan mereka terhadap kesehatan dan melakukan apa yang terbaik untuk kesehatan mereka sendiri. Yang kedua adalah menetapkan jadwal dan posisi posyandu yang jelas, dikarenakan ada beberapa keluhan. Kalau misalnya jadwal posyandu itu ada dua.
posyandu balita dan posyandu lansia. Dan jika jadwal ini bertabrakan, maka akan menyulitkan panitia untuk menghandle dan mengatasinya. Maka diharapkan ada jadwal yang jelas antara posyandu balita dan posyandu lansia. Ini akan memudahkan para panitia untuk menghandle dan meningkatkan kondusivitas dalam kegiatan posyandu. Karena posyandu ini hanya dilaksanakan sekali sebulan dan diharapkan menjadi salah satu rutinitas yang berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Ini kita juga dari